Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat salihah, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah. Tujuan pembelajaran pada materi sholat sunnah adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah dan macam-macam sholat sunnah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ketentuan sholat sunnah dan tata cara pelaksananya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sholat sunnah dengan baik dan benar. Seperti yang kita ketahui, sholat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim. Namun, selain sholat wajib 5 waktu, ada juga loh sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Apakah kalian tahu, sholat sunnah bukan hanya sekedar ibadah tambahan loh, tetapi juga memiliki banyak keutamaan. Ada sholat yang bisa menambah pahala, ada juga sholat yang menjadi penyempurna ibadah wajib, hingga sholat yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Adapun macam-macam sholat sunnah, antara lain yang pertama adalah sholat rawatib. Apakah kalian pernah melihat seseorang mengerjakan sholat sebelum atau sesudah sholat wajib? Nah, itu adalah sholat rawatib. Sholat ini merupakan pelengkap bagi sholat wajib dan memiliki banyak keutamaan. Bahkan, Rasulullah SAW sangat menjaga sholat rawatib dalam kesehariannya. Nah, hukum sholat rawatib terbagi menjadi dua, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Yang termasuk ke dalam sholat sunnah mu'akkad, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat sunnah ghairu mu'akkad terdiri dari 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Selanjutnya adalah sholat sunnah lail atau sholat sunnah malam. Sholat ini terdiri dari sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Allah menjanjikan ampunan dan derajat yang tinggi bagi mereka yang rutin mengerjakannya. Adapun jumlah rakaat salat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan tidak ada batasannya loh. Niat salat tahajud yaitu sholli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian ada salat tarawih. Ketika bulan Ramadan tiba, masjid-masjid akan menjadi lebih ramai di malam hari. Nah, salah satu ibadah yang paling ditunggu ketika bulan Ramadan tiba adalah sholat tarawih. Sholat ini menjadi momen istimewa untuk mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Adapun jumlah rakaat sholat tarawih ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 8 rakaat dengan 3 witir, ada yang mengatakan 20 rakaat dengan 3 witir, dan ada yang 36 rakaat dengan 3 witir. Adapun niat sholat tarawih yaitu usolli sunatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Selanjutnya salat witir. Salat witir merupakan salah satu salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari dengan jumlah rakaat yang ganjil, minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Adapun niatnya adalah usolli sunatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya ada salat idain. Salat idain adalah salat yang dilakukan karena datangnya 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan salat Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Salat idain ini dilakukan secara berjamaah dengan 2 kali khutbah. Di rakaat pertama, takbir sebanyak 7 kali dan pada rakaat kedua, takbirnya sebanyak 5 kali. Kemudian ada salat duha. Apakah kalian ingin rezeki yang lancar dan dimudahkan dalam segala urusan? Nah, salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan salat duha. Rasulullah SAW sering mengerjakan salat duha dan menyebutkan bahwasanya salat duha adalah salat yang mendatangkan banyak keberkahan. Salat duha sendiri adalah salat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Adapun jumlah minimal rakaatnya terdiri dari 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Adapun niat salat duha yakni usolli sunatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian ada salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika memasuki masjid. Jadi, setiap masuk masjid sebelum duduk,
kita disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Nah, sholat tahiyatul masjid ini artinya sholat yang dilakukan untuk menghormati masjid dan berfungsi sebagai pembuka sebelum melakukan ibadah yang lainnya. Adapun niat sholat tahiyatul masjid adalah usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah yang lainnya ada sholat gerhana. Sholat gerhana terbagi menjadi 2, yaitu sholat gerhana matahari yang disebut dengan sholat sunnah kusuf, sedangkan sholat gerhana bulan disebut dengan sholat sunnah khusuf. Pelaksanaan sholat gerhana hampir sama dengan sholat Jumat, yakni didahului oleh khutbah, namun yang membedakannya di setiap rakaatnya terdapat 2 kali ruku. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta pertolongan kepada Allah agar menurunkan hujan. Sebelum pelaksanaan sholat sunnah istisqa, kita dianjurkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut, dan ketika berangkat ke tanah lapang, di sepanjang perjalanan menuju tempat tersebut, kita dianjurkan untuk mengucapkan istighfar, berzikir menyebut nama Allah, dan dianjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nah, salat sunnah yang terakhir ada salat istikharah. Pasti semua orang pernah mengalami keadaan kebingungan atau bimbang dalam menentukan pilihan, seperti bimbang dalam memilih sekolah, pekerjaan, maupun yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat apabila ada dalam keadaan tersebut. Nah, sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan suatu pilihan yang terbaik. Pelaksanaan sholat istikharah dapat dilakukan pada malam hari sebagaimana sholat tahajud. Selanjutnya, ada hikmah dan nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dalam sholat sunnah. Yang pertama, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dapat menambah pahala dan mengurangi dosa. Dan yang ketiga, dapat membawa ketenangan dan keberkahan hidup. Adapun nilai-nilai positif sholat sunnah yang bisa kita ambil, yang pertama, sholat sunnah dapat mendidik seseorang untuk hidup disiplin. Yang kedua, seseorang yang sering bangun malam akan tumbuh sifat rajin, giat belajar, dan semangat bekerja. Dan yang ketiga, ketika kita rajin untuk sholat sunnah, pasti kita akan menghabiskan waktu dengan kegiatan yang positif. Subhanallah, begitu banyak jenis sholat sunnah yang diajarkan dalam Islam. Sebagai umat muslim, tentu kita juga ingin semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Nah, salah satu caranya adalah dengan membiasakan diri mengerjakan sholat sunnah. Rasulullah SAW sangat menjaga sholat sunnah dalam kehidupannya. Dan kita sebagai umatnya tentu ingin mengikuti jejak beliau. Jadi, mari kita mulai dari yang ringan seperti sholat rawatib atau sholat duha. Lalu, perlahan membiasakan diri dengan sholat tahajud dan sholat witir. Jangan lupa, setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri sebagai bekal di akhirat nanti. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.